Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah fisika dasar ya. Tapi ini bukan berarti saya menerangkannya dari dasar ya, karena Anda telah menempuh pendidikan menengah pertama dan menengah umum ya. Jadi 3 tahun tambah 3 tahun. Dan Anda telah mempelajari fisika selama kurang lebih 6 tahun. Jadi apa yang saya terangkan di sini boleh jadi bukan lagi dalam kategori dasar, tapi inilah fisika yang diajarkan, konsep fisika yang diajarkan di universitas. Ya. Jadi pada kuliah kita sebelumnya saya telah menerangkan prinsip Bernoulli yang diperoleh dari hubungan P, tekanan, kecepatan fluida, dalam hal ini air yang mengalir di pipa, dan ketinggian ya, atau H, height ya. Nah, kalau pada video sebelumnya kita meninjau prinsip Bernoulli dengan pipa berdiameter sama. Oleh karenanya di sini luas penampang pipa adalah sama ya. Sehingga ini dV dt ya, atau perubahan volume. Maaf, pada video sebelumnya saya mengatakan ini kecepatan. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah volume. Jadi ketika luas penampang pipa yang berisi air atau kita sebut dengan fluida itu ya terhadap waktu kita anggap konstan ya. Jadi dalam hal ini dV dt ini perubahan volume terhadap waktu sama dengan A atau luas penampang dikali dengan V kecepatan fluida ya. Itu sama dengan konstan. Karena apa? Diameter pipa itu sama di ujung 1 hingga ke ujung 2 ya. Sehingga perubahan volume ya, terhadap waktu atau luas penampang di setiap bahagian pipa dari 1 hingga ke 2 ya, akan menghasilkan kelajuan yang sama pula. Itulah mengapa kita sebut ya, perubahan volume terhadap waktu atau luas penampang dikali dengan kecepatan fluida itu sama dengan konstan ya. Sehingga di sini dapat kita tulis A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, dari mana ya kita dapat mengetahui bahwa A ya, V itu sama dengan A dikali dengan V. Ingat ya. Anda telah mempelajari bahwa ya, terutama hukum gerak Newton di mana ya, diperoleh ya, V sama dengan V ya, sama dengan S per T ya. S per T. V sama dengan S per T ya. Nah, jadi di sini kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu ya. Ketika jarak kita kalikan dengan ketinggian, maka akan menghasilkan luas penampang ya. Jadi dalam hal ini ketika V sama dengan S per T ya, atau sama dengan S dikali dengan H ya, per T, maka S dikali H itu sama dengan luas ya. Inilah mengapa persamaan ini menjadi V dikali A ya.
dengan V itu sama dengan S per T, ya. Dimana dengan adanya ketinggian, maka ya, jarak kita kalikan dengan ketinggian, ya, dibagi dengan waktu. Jarak dikali dengan ketinggian, maka akan menghasilkan luas, ya. Sehingga di sini V sama dengan S per T itu sama dengan S dikali dengan H, ya. Jarak dikalikan dengan ketinggian dibagi dengan waktu, sementara S dikali H adalah A atau luas, dalam hal ini luas penampang dari pipa, ya. Kemudian dikalikan dengan kelajuan fluida, ya. Kelajuan itu sama dengan S per T, ya. Sehingga kita peroleh di sini, ya, volume per waktu itu sama dengan A dikali dengan V atau luas penampang dikali dengan kelajuan fluida sama dengan konstan, ya. Nah, jadi do V do T, ya, atau perubahan volume terhadap waktu, ya, itu sama dengan konstan. Do V do T kenapa bisa jadi A dikali V? Turunannya adalah sebagai berikut. V sama dengan S per T. Sementara ketika dikalikan dengan ketinggian, maka akan menghasilkan luas, ya. Sementara V itu adalah sama dengan S per T. Sehingga di sini dV dt atau perubahan volume terhadap waktu atau perubahan volume terhadap perubahan waktu itu sama dengan luas penampang dari pipa dikalikan dengan kelajuan fluida, ya. Nah, kembali lagi kita. Kalau sebelumnya di sini kita meninjau, ya, yang pertama, pipa berdiameter sama artinya memiliki luas penampang yang sama di setiap bahagian dari ujung satu hingga ke ujung pipa yang kedua. Yang berbeda di sini adalah ketinggiannya saja. Jadi ujung pipa pertama memiliki ketinggian tertentu, ya, yang disebut H1. Ujung pipa kedua lebih tinggi dibandingkan ujung pipa 1 atau H2 lebih besar dibandingkan H1. Nah, di sini perbedaannya, ya. Sementara yang lain, ya, seperti luas dan kecepatan fluida itu adalah sama, ya. Karena luasnya sama, kecepatan fluida di ujung 1 itu sama dengan kecepatan fluida di ujung 2. Sehingga perubahan volume terhadap perubahan waktu itu sama dengan konstan, ya. Yang berbeda di sini adalah tekanan, ya. Ketika di ujung 1, ya, tekanannya itu tinggi. Ketika naik, ya, karena pengaruh gravitasi, pengaruh ketinggian, ya, mengakibatkan adanya pengaruh gravitasi sehingga tekanan menjadi berkurang di ujung pipa 2, ya, sehingga P2 itu sama dengan atau lebih kecil dari P1, ya. Jadi P1, ya, itu lebih besar dibandingkan P2 atau P2 lebih kecil dibandingkan P1. Artinya tekanan pada ujung pipa kedua itu lebih kecil dibandingkan tekanan di ujung pipa pertama, ya. Nah, pada video ini, ya, atau pada video kuliah kita sebelumnya, ya, yang ini, ya, itu di sini digambarkan bahwa P2 lebih kecil dibandingkan P1 karena pengaruh ketinggian, ya, di mana H2 lebih besar dibanding H1. Sekarang kita lanjut, ya, ke prinsip Bernoulli, di mana di sini kecepatan dan tekanannya tidak diketahui. Sehingga jika kita memperoleh, ya, bentuk pipa seperti ini, di mana ujung pertama, ya, itu memiliki luas penampang yang lebih besar dibandingkan luas penampang di ujung pipa 2, ya, dalam hal ini A1 atau luas penampang pipa 1, ya, itu lebih besar dibandingkan luas penampang pipa 2, ya, di mana di sini diketahui A1 sama dengan 0,2 meter persegi. Sementara A2 nilainya lebih kecil dibandingkan A1, ya. Kita ketahui di sini bahwa A2 atau luas penampang pipa
di ujung 2 itu sama dengan 0,1 meter persegi ya. Nah, di sini di dalam pipa itu ada air yang mengalir ya dengan densitas 1000 kg per meter kubik ya. Jadi ingat di sini ya, ada pipa, namun ujung pipa atau bukaan pipa di posisi ini atau kita katakanlah di posisi 1 itu memiliki luas penampang yang lebih besar dibandingkan bukaan di ujung pipa kedua. Ya, di sini luas penampangnya kita beri 0,1 meter persegi, artinya lebih kecil dibandingkan dengan luas penampang di ujung pipa ke-1 yang bernilai 0,2 meter persegi. Ya. Nah, di sini ketinggiannya H1 ya itu berada katakanlah di lantai. Artinya H1 sama dengan 0 ya. Sementara ketinggian ujung pipa kedua ya itu memiliki ketinggian bernilai 5 meter atau H2 sama dengan 5 meter. Nah, pada video sebelumnya ya dengan luas penampang yang sama ya kita akan memiliki kelajuan aliran atau air yang mengalir memiliki kecepatan yang sama karena luas penampangnya sama ya. Sementara pada video yang ini ya saya contohkan ujung pipa 1 memiliki luas penampang yang lebih besar dibandingkan ujung pipa kedua ya. Kalau pada video sebelumnya ya, dengan luas penampang yang sama P2-nya atau tekanan pada ujung pipa kedua itu lebih kecil dibandingkan ujung pipa pertama. Artinya P2 lebih kecil dibandingkan dengan P1. Bagaimana dengan ya, bentuk pipa seperti ini, di mana luas penampang pada ujung pipa pertama itu lebih besar dibanding luas penampang pada ujung pipa kedua. Bagaimana dengan kecepatannya? Kalau tadi dengan luas penampang yang sama akan memiliki kelajuan yang sama pula, bagaimana dengan bentuk pipa seperti ini? Ya, di mana luas penampang pada ujung 1 itu lebih besar dibandingkan luas penampang pada ujung kedua. Sementara di sini ketinggiannya juga berbeda ya. H1 itu berada tepat di atas lantai 0 ya. Sementara H2 ujung pipa kedua itu sama dengan 5 meter. Kemudian di sini juga diketahui bahwa V1 itu bernilai, artinya ada kelajuan dari fluida yang mengalir, katakanlah air dalam hal ini ya, itu memiliki kecepatan sama dengan 4 meter per detik pada ujung pipa pertama. Bagaimana dengan kecepatan air yang mengalir ya pada ujung pipa kedua? Ya. Berapa meter per detik? Ya, jadi di sini untuk pipanya ya memiliki luas penampang yang besar di ujung pertama. Sementara di ujung pipa kedua luas penampangnya kecil ya. Kembali lagi kita ke persamaan Bernoulli ya, di mana di sini disebutkan bahwa ya P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat itu sama dengan konstan. Artinya sisi kiri sama dengan sisi kanan ya. Jadi dalam hal ini dapat kita tulis kembali ya untuk ujung pipa pertama ya prinsip Bernoulli ditulis P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat. Sementara karena dia P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan ya, ingat prinsip Bernoulli sebelumnya. Berarti P2 itu juga ditulis P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat. Dalam hal ini untuk ujung pipa kedua P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai tekanan di ujung pipa kedua? Berapa pula kecepatan aliran fluida di ujung pipa kedua? Atau berapa V2? Dalam satuan meter per detik yang berada pada ketinggian 5 meter. Kalau diketahui kecepatan aliran fluida di ujung pipa pertama itu sama dengan 4 meter per detik. Luas penampang A1 di ujung pipa pertama itu sama dengan 0,2 meter persegi. Ya, dengan tekanan di ujung pipa pertama itu sama dengan 2 atm.
ya. Sementara di sini ya untuk ujung pipa kedua ya, memiliki luas penampang A2 sama dengan 0,1 meter persegi. Nah, sini juga diketahui ya densitas rho sama dengan 1000 kg per meter kubik untuk air. Pertanyaannya adalah berapa tekanan di ujung pipa kedua dan berapa kecepatan aliran fluida di ujung pipa kedua dalam satuan meter per detik. Nah, kemudian kita lakukan trik matematik di sini ya. P2 kita pindahkan ke sisi kiri sehingga P2 sama dengan ya P1 plus rho G ya. Kemudian dalam kurung H1 kurang H2 ya. Jadi ini trik matematik ya. Sisi kanan di mana terdiri dari suku P2 ya, kita pindahkan ke sisi kiri ya. P2 menjadi P1 plus rho G dalam kurung H1 kurang H2 plus setengah rho V1 kuadrat dikurang setengah rho V2 kuadrat. Ya, ini trik matematik. Ketika sisi kiri dibawa ke sisi kanan, maka nilai plus menjadi nilai minus. Ya, inilah mengapa ya, setengah rho V1 kuadrat sama dengan setengah rho V1 kuadrat kurang rho V2 kuadrat. Ya. Ini kalau kita bawa ke sisi kiri ya, berarti P2 ya, P2 sama dengan ya benar ya. P1 plus rho G dalam kurung H1 kurang H2 ya, plus setengah rho V1 kuadrat kurang setengah rho V2 kuadrat. Di sini kita ketahui bahwa dV dt itu sama dengan konstan. Artinya perubahan volume terhadap perubahan waktu adalah konstan. Ya. Jadi untuk mencari V2 ya, dapat kita gunakan persamaan ini ya, di mana di sini diketahui bahwa perubahan volume terhadap perubahan waktu itu sama dengan konstan. Ya. Artinya dV dt ya, itu sama dengan A dikali dengan V. Ingat ya, rumusan ini pada video kuliah kita sebelumnya tentang prinsip Bernoulli dengan luas penampang yang sama di ujung 1 hingga ke ujung 2 ya. Di mana di sini diperoleh dV dt itu sama dengan AV atau dV dt sama dengan konstan ya. Jadi dari sini kita dapat menghitung berapa nilai untuk V2 ya, atau kecepatan aliran fluida di ujung pipa kedua ya. Di mana di sini dV dt sama dengan AV ya, sama dengan konstan dan AV itu ya kita tulis di sini, ingat video kuliah kita sebelumnya, A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Sehingga dari persamaan ini dapat kita peroleh nilai V2 ya, dalam satuan meter per detik. Ya. Nah, ini menjadi tugas Anda. Ya. Berapa nilai V2 ya, dalam satuan meter per detik? Bila diketahui ya, A1 sama dengan 0,2 meter persegi. Ya, dan A2 ya lebih kecil nilainya ya, sama dengan 0,1 meter persegi ya. Jadi silakan substitusi ke persamaan ini dan ya, selanjutnya Anda akan memperoleh nilai untuk kecepatan aliran fluida di ujung pipa kedua yang memiliki luas penampang yang lebih kecil dibandingkan ujung pipa pertama. Berapa? Silakan dikerjakan. Ini tugas ya. Setelah kita peroleh nilai V2, ya, nilai V2 kita peroleh, tentu ya, dengan menggunakan persamaan berikut, P2 sama dengan P1 plus rho G dalam kurung H1 kurang H2 plus setengah rho V1 kuadrat kurang setengah rho V2 kuadrat, ya, dan V2-nya telah diketahui ya, dari tugas Anda sebelumnya, ya, dalam satuan meter per detik, maka kita dapat memperoleh nilai tekanan di ujung pipa kedua. Ya. Berapa? Ya. Jadi silakan disubstitusikan saja ke dalam persamaan ini. Bila P1 diketahui sama dengan 2 atm, ya, rho bernilai 1000 kg per meter kubik. Ya. Kemudian di sini karena H1-nya itu berada tepat di atas lantai, kita anggap H1 sama dengan 0. Ya.
Sementara H2 di sini 5 meter. Ya. Sementara kecepatan 1 ya, ini diketahui 4 meter per detik. Dan kecepatan 2 seperti yang telah saya tugaskan ke Anda. Ya. Kemudian masukkan ke dalam persamaan berikut sehingga kita peroleh tekanan ya pada ujung pipa kedua, dan ini menjadi tugas Anda. Ingat, tekanan ya satuannya diubah menjadi Pascal, tidak lagi ATM atau atmosfer ya. Sehingga dalam kasus bentuk pipa seperti ini ya, tekanannya tetap lebih kecil daripada tekanan di ujung pipa pertama. Jadi tekanan di ujung pipa kedua yang Anda cari ya, atau yang saya tugasi ke Anda, berapa nilai P2. Kalau Anda memperoleh nilai P2 lebih kecil dibandingkan P1 dalam satuan Pascal, maka jawaban Anda adalah benar. Ya, ingat di sini ya. Tekanan semakin tinggi semakin berkurang karena pengaruh gravitasi, ya. Nah, jika jawaban Anda ya, setelah Anda hitung tadi dari rumus ini dan Anda memperoleh nilai P2 yang lebih besar dibandingkan P1, maka bisa dipastikan jawaban Anda adalah salah ya. Tapi kalau jawaban Anda ya memperoleh nilai P2 yang lebih kecil dibandingkan dengan P1 dalam satuan Pascal ya. Jadi ini 2 ATM ya. Silakan Anda konversi terlebih dahulu ke satuan Pascal ya. Berarti 2 ATM atau 2 atmosfer itu sama dengan 2 dikali 1 ATM berapa Pascal? 101 ya. Ingat pada video kuliah kita sebelumnya ya. Ini disebutkan bahwa 1 ATM itu bernilai 1013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi atau sama dengan Pascal ya. Jadi ini 1 ATM atau 1 atmosfer ya bernilai 1 atau 1013 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi ya. Newton per meter persegi atau sama dengan satuan Pascal ya, sehingga satuan ini sama dengan Pascal ya. Jadi ketika dikonversi ya, Newton per meter persegi yang bernilai 1013 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan Pascal ya. Jadi di sini 1 Pascal ya. Tadi sudah diketahui bahwa bernilai 1013 kali 10 pangkat 5 ya. Jadi ini terlebih dahulu ada konversi. Jadi kali 2 ya. Ini kan 2 ATM atau 2 atmosfer ya. Jadi 2 dikali dengan 1013 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Baru Anda bisa mendapatkan tekanan di ujung pipa kedua dalam satuan Pascal ya. Jadi seperti ini ya. Silakan Anda kerjakan. Rumus P2 telah diberikan di sini. H1 sama dengan 0. Ya. Sementara P1 bernilai 2 ATM. Silakan konversi terlebih dahulu ke Pascal. Ya. 2 ATM atau 2 atmosfer. Ya. ATM ini sama dengan atmosfer. Ya. Rho bernilai 1000 kg per meter kubik. G sama dengan 9,8 meter per detik. Ya. H1 0. H2 5 meter. V1 bernilai 4 meter per detik. V2 ini yang Anda cari sebelumnya. Ya, dengan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya, silakan lakukan trik matematik sehingga Anda akan memperoleh nilai kecepatan aliran fluida di ujung pipa kedua. Bila diketahui ya, luas penampang di ujung pipa pertama itu sama dengan 0,2 meter persegi. Sementara luas penampang di ujung pipa kedua itu sama dengan 0,1 meter persegi. Ya. Sementara kecepatan aliran fluida di ujung pipa pertama itu sama dengan 4 meter per detik. Silakan dihitung berapa nilai
kecepatan aliran fluida di ujung pipa kedua atau V2 dalam satuan meter per detik. Ya. Kemudian Anda substitusikan ke dalam persamaan berikut untuk menghitung tekanan di ujung pipa kedua atau disebut dengan P2 dengan rumusan berikut. Ya. Jadi ini menjadi tugas Anda ya, tugas Anda. Hitung V2, kemudian hitung P2 dalam satuan Pascal. Ya. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.